sifat ini dialami oleh kita keluarga terhadis. Dan sampai dalam rumah tangga, Tuhan percayakan kita anak-anak yang kita pimpin dalam rumah tangga, dan sampai ada yang kita sayangi mereka lebih daripada yang lain. Hati-hati, karena kita mendatangkan hati yang lain, dan bisa juga ada korban seperti Yusuf dan saudara-saudara. Karena Yusuf disayangi lebih daripada saudara-saudaranya, daripada kakak-kakaknya, sehingga kakak-kakaknya mencari iri hati. Dan dari iri hati yang menguasai hati mereka, mereka tidak dapat menguasai diri. Akhirnya Yusuf dibenci, dianiaya, bahkan dijual. Ketika mereka mengambil tindakan ini untuk menjual Yusuf, mereka tidak berpikir apa yang risiko yang nanti akan dialami oleh Yusuf adiknya, karena kebencian yang mengikuti hati mereka. Tetapi puji Tuhan, dalam cerita malam ini, ketika kita melihat perjalanan Yusuf, walaupun dia dibenci oleh saudara-saudaranya dan dijual, tetapi banyak perkara pahit yang dia lewati. Karena Tuhan menyertainya, dia boleh dapat melewatinya dengan baik. Dan malam ini kita membaca bagiannya bahwa dia itu menjadi pemimpin yang besar di Mesir. Dan dia ternyata menjadi berkat bagi banyak orang karena diberkati. Jadi hal yang pertama, kita sebagai orang tua dalam rumah tangga dan dalam keluarga, mari kita hati-hati dalam mengasihi keluarga. Mari kita mengasihi dengan tidak membeda-bedakan. Kita harus mengasihi dengan merata, karena itu kehendak Tuhan. Ketika kita memilih mengasihi yang lain lebih daripada yang lain, itu akan memicu kekacauan dalam rumah tangga, dan kita sendiri akan bingung. Karena Yakub dia lebih mengasihi Yusuf, akhirnya dia mengalami kesulitan dalam membimbing keluarga. Ketika dia mendengar kabar bahwa Yusuf tidak ada lagi karena alasan dari saudara-saudaranya bahwa dia dikekang, dia sangat mengalami kesusahan karena kekeliruan Yakub. Karena itu akibat ini, mari kita sebagai keluarga kita hati-hati dalam membimbing rumah tangga dan keluarga kita. Mari kita bertindak sebagai orang tua yang bijaksana, yang berhikmat, dan supaya potong itu bisa dapat memelihara keluarga yang baik untuk sama-sama terus bersatu memuliakan Tuhan. Hal yang kedua, hidup sebagai saudara bersaudara. Hendaknya kita berusaha untuk teladan pihak, karena memang kehidupan kita, pribadi kita sangat berbeda. Pribadi kita tidak sama. Mungkin ada yang pendidikannya lebih, ada yang pendidikannya kurang. Mungkin ada yang kuat, ada yang lemah. Mungkin ada yang punya harta yang lebih, tapi mungkin ada yang punya harta yang kurang. Mungkin dalam kepintaran atau cakap dalam berbicara, mungkin ada yang cakap berbicara, ada yang tidak. Dan kita harus mengakui itu. Dan sebenarnya kita sebagai keluarga kita rasa bangga, karena Tuhan menghadirkan yang lain punya kekurangan, tapi yang lain punya kelebihan untuk bisa menolong, bisa membantu. Dan jika kita memahami bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu dengan tidak sama, ada yang lebih dan ada yang kurang, ada yang lemah dan ada yang kuat, supaya kita saling menopang untuk kita sama-sama bersatu bisa dapat menghadapi kehidupan ini walaupun masa sulit, karena kita saling menopang kita bisa dapat menghadapi. Karena itu dalam keluarga kita ini, ketika kita hidup selama ini